Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW memperingatkan kita agar kita tidak melakukan 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa ini akan membinasakan seorang muslim di dunia dan kelak di akhirat. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Hendaknya kalian menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, dosa-dosa apa saja wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, yang pertama, asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan syirik adalah pangkal dari semua dosa. Tidak ada dosa di dunia ini yang melebihi besarnya dosa syirik. Dan dosa syirik akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya jika dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di surat Al-Maidah Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah." Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka diharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya di neraka. Wa ma liz-zalimina min ansar. Ya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Allah menamakan orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang zalim. Bahkan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Seperti yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya, yang Allah sebutkan di surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Di ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah juga menyebutkan bahwa dosa syirik dosa yang tidak akan diampuni. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hendaknya kita waspada, jangan sampai kita melakukan kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Artinya jika dia meninggal kemudian dia membawa dosa syirik, tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau di dunia dia melakukan kesyirikan, kemudian setelah itu dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, Allah terima ampunnya, Allah terima taubatnya, Allah terima taubat yang ia lakukan. Jadi yang dimaksud dosanya tidak diampuni di sini kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat sama sekali dari dosa syirik. Tapi kalau di dunia dia bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi mengatakan was-sihru. Yang kedua adalah sihir. Melakukan praktek sihir. Dan ini banyak dilakukan oleh para dukun. Orang-orang yang mempelajari ilmu sihir atau ilmu hitam, maka pasti dia akan bekerja sama dengan jin, dengan syaitan. Dan syaitan pasti meminta darinya tumbal. Dan tumbal biasanya dalam bentuk kesyirikan kepada Allah, kekufuran, atau dosa besar. Sehingga sering kita dapatkan berita, ada orang yang belajar ilmu hitam kemudian tumbalnya macam-macam.
Ada yang tumbalnya berupa manusia, ada yang tumbalnya dosa besar, ada yang tumbalnya berupa meremehkan ya ayat-ayat Al-Quran. Ya, Al-Quran dimasukkan di kloset dan lain sebagainya. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Karena syaitan tidak pernah ridha jika manusia itu masuk surga. Dia ingin bagaimana caranya mengajak manusia untuk masuk ke neraka. Sehingga mempelajari ilmu sihir adalah bentuk kekafiran. Bahkan jangankan mempelajari, mendatangi dukun tidak diperbolehkan di dalam Islam. Seperti yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, "Man ata sahiran atau kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yawman." Siapa saja yang mendatangi dukun atau peramal kemudian bertanya kepadanya, tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat yang lain, ya, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu dan dibenarkannya, kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mendatangi dukun dosa besar, bertanya kepada dukun dosa besar, dan mempelajari ilmu sihir adalah bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam Islam, ya, para penyihir dipenggal kepalanya. Itu karena dia mengumpulkan dua keburukan. Yang pertama, keburukan, kesyirikan dan kekafiran yang dia lakukan ketika dia bekerja sama dengan jin. Dan yang kedua, dengan ilmu sihirnya, dia kemudian menyihir orang lain. Dia membuat orang lain sakit-sakitan, dia memisahkan suami istri, atau dia membuat orang lain menderita. Sehingga bahayanya, dampaknya kepada orang lain itu sangat banyak. Ya. Makanya dalam Islam, orang-orang yang mempelajari sihir dan mempraktekannya dipenggal kepalanya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, aklur riba, makan riba. Ini pun termasuk dosa yang membinasakan seorang muslim. Dan bisa kita pastikan, siapa saja yang memulai usahanya dengan hasil riba dari pinjaman ribawi, dipastikan suatu saat usahanya akan bangkrut. Siapa saja yang memulai usahanya dengan riba, dipastikan suatu saat pasti akan bangkrut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah akan menghancurkan riba. Siapa saja yang melakukan praktek riba akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yurbis shadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Sedekah akan semakin tumbuh, sedekah akan semakin berkembang. Orang yang rajin bersedekah dipastikan hartanya akan semakin berkembang. Tapi orang yang melakukan riba pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita tinggalkan riba. Ya, lakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ambil sebab-sebab mencari rizki yang dihalalkan oleh Allah, dan tinggalkan sebab-sebab mencari rizki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya adalah memakan riba. Kemudian yang berikutnya, ya, Nabi SAW mengatakan, "Wa qatlun nafsul lati harramallahu illa bil haqq." Membunuh seseorang tanpa hak, membunuh orang lain tanpa sebab yang dibenarkan, maka ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nisa bagaimana ancaman Allah, bagaimana balasan Allah kepada siapa saja yang membunuh orang lain dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Siapa saja yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, seorang mukmin dengan sengaja, tanpa ada sebab yang dibenarkan, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya.
wa la'anahu, dilaknat oleh Allah, wa a'adda lahu 'adzaban alima. Allah telah menyediakan untuknya siksa yang pedih. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini, hilangnya bumi kita hancur, itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim. Sehingga pembunuhan bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Menghilangkan nyawa seseorang ini perkara yang berat di dalam syariat. Membunuh satu orang, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti membunuh banyak orang. Dan menjaga jiwa seseorang seakan-akan dia menjaga jiwa banyak orang. Maka tidak boleh ada yang menggampangkan perkara ini. Seenaknya dia membunuh, apalagi dia melakukan pembunuhan dengan alasan jihad yang tidak dibenarkan. Dia membunuh seorang muslim, namun dia beranggapan ini merupakan bentuk jihad. Ini tentu pandangan yang keliru. Dia menyerang polisi, membunuh polisi, menyerang tentara, membunuh tentara, kemudian mengatakan ini jihad. Ini tentu jihad yang keliru, jihad yang tidak benar. Seorang muslim ketika dia sholat, dia puasa, dia muslim, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Dia tetap sebagai seorang muslim. Siapa saja yang membunuh seorang muslim, dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi SAW, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia masih kecil. Sehingga kalau dia sudah dewasa tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Bapaknya meninggal usianya 30 tahun, tidak disebut anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, oleh bapaknya, dan dia masih kecil. Usianya masih 3 tahun, 5 tahun, maka dia anak yatim. Tapi kalau sudah besar, sudah bisa mencari nafkah sendiri, maka dia tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Nah, jika ada seseorang yang meninggal kemudian dia punya anak, tapi orang ini punya harta yang banyak, maka siapa saja yang mengurusi anak yatim ini tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Kalaupun dia misalnya memeliharanya, mengasuhnya, menjaganya dan lain sebagainya, kemudian dia miskin, boleh dia ambil secukupnya. Tapi kalau dia kaya, tidak boleh sama sekali mengambil harta anak yatim. Apalagi sengaja makan harta anak yatim dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan, maka bersiaplah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan kalian, yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah melarikan diri dari medan pertempuran. Kalau misalnya nanti ada khalifah kaum muslimin yang memerintahkan kita untuk melakukan jihad, kita berjihad tentu sesuai dengan tuntunan syariat, dan tidak boleh sama sekali kita melarikan diri dari medan pertempuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di awal surat Al-A'raf, di awal surat Al-Anfal, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian melarikan diri. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, siapa saja yang melarikan dirinya di saat pertempuran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, dan Jahannam adalah seburuk-buruknya tempat. Dan ini mengajarkan kepada kita agar seorang muslim itu menjadi seseorang yang pemberani, seseorang yang tidak pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang berjihad, di depannya ada dua pilihan. Kalau dia meninggal, dia mati syahid. Tapi kalau dia tidak meninggal, dia mendapatkan kemenangan, dia hidup mulia. Dan yang terakhir,
adalah menuduh seorang wanita yang baik-baik sebagai wanita pezina. Maka ini tentu dosa yang membinasakan. Karena tidak boleh menuduh seseorang tanpa ada bukti yang jelas. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa ada bukti yang mendukung ucapan tersebut. Siapa saja yang menuduh orang lain, maka dalam syariat dia akan dicambuk sebagai balasan karena dia telah mencemarkan nama baik saudarinya sebagai seorang muslimah. Kaum muslimin, pemirsa Taubat TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 dosa besar yang Nabi SAW mengingatkan kita agar kita menjauhinya. Dosa besar ini akan membinasakan orang yang melakukannya di dunia dan kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menjauhkan keluarga kita, dan menjauhkan kaum muslimin dari dosa-dosa yang membinasakan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.